Lisa sedang duduk di ruang keluarga, menikmati secangkir teh hangat sambil membaca sebuah novel. Malam itu terasa tenang, anak-anak sudah tidur, dan suara hujan gerimis di luar memberikan suasana yang nyaman. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah notifikasi dari bank muncul di layar. Transaksi berhasil. Pembayaran di Le Château, Paris 2.500 euro. Lisa mengerutkan kening. Paris. Adrian memang sedang dalam perjalanan bisnis, tetapi seingatnya, ia tidak pernah menyebut akan pergi ke Prancis. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, ponselnya kembali bergetar. Transaksi berhasil. Pembelian di Louis Vuitton, Champs-Élysées 4.200 euro. Lisa langsung menegakkan punggungnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 2 transaksi dengan jumlah besar terjadi di luar negeri. Dadanya mulai berdebar. Ini pasti ada yang tidak beres. Notifikasi lain menyusul. Kali ini dari sebuah restoran mewah. Transaksi berhasil. Pembayaran di El Ambrosier, Paris 1.800 euro. Lisa memandangi layar ponselnya tanpa berkedip. Ini bukan sekadar perjalanan bisnis biasa. Adrian memang sukses dan memiliki banyak uang, tapi ia bukan tipe pria yang menghamburkan uang untuk makan malam semahal itu. Tangannya gemetar saat ia membuka aplikasi bank untuk melihat riwayat transaksi lainnya. Matanya bergerak cepat, membaca daftar panjang pembelian dari toko-toko branded dan hotel bintang 5 di beberapa kota besar di Eropa. Lisa menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Adrian telah berbohong kepadanya. Lisa menggenggam ponselnya erat. Jantungnya berdetak kencang. Tangan kirinya meremas ujung gaun tidurnya sementara pikirannya berputar cepat, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi media sosial dan mulai mengetik nama restoran yang baru saja muncul di notifikasi kartu kreditnya. Saat ia menekan tombol pencarian, beberapa unggahan terbaru muncul. Foto-foto hidangan mahal, interior restoran yang mewah, dan beberapa selfie orang-orang yang menikmati makan malam mereka. Lisa menggulir layar dengan cepat. Ia tidak tahu apa yang sedang ia cari, tetapi sesuatu di dalam hatinya memaksanya untuk terus mencari. Lalu, matanya terpaku pada sebuah unggahan yang berbeda. Sebuah foto diambil di depan restoran yang sama. Di dalamnya, terlihat sosok seorang wanita dengan gaun merah yang elegan, tersenyum ke arah kamera. Tangannya beristirahat lembut di lengan seorang pria yang sedang berdiri di sampingnya. Lisa menahan napas. Pria itu mengenakan jas hitam yang rapi, dengan tubuh tegap yang sangat familiar. Meski wajahnya agak miring, Lisa mengenali lekukan rahangnya, postur tubuhnya, dan cara ia berdiri. Adrian. Lisa merasakan jantungnya seperti terhenti sesaat. Latar belakang foto itu memperlihatkan logo restoran yang sama dengan yang ada di notifikasi kartu kreditnya. Di belakang mereka, toko-toko branded yang terkenal berjejeran, persis seperti lokasi transaksi yang ia lihat sebelumnya. Tangannya bergetar saat ia mengetuk unggahan itu, mencoba mencari tahu lebih lanjut. Matanya bergerak cepat ke bagian bawah foto, membaca keterangan yang ditulis pemilik akun. Di sana, ada beberapa tagar yang menarik perhatiannya. Romantic Dinner Paris Getaway Love in Paris. Lisa merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya. Lisa merasakan dadanya sesak. Matanya masih terpaku pada layar ponsel, membaca ulang tagar yang tertulis di unggahan itu. Jemarinya bergerak liar, menelusuri akun yang mengunggah foto tersebut. Akun itu bersifat publik. Ia mengetuk foto profilnya, lalu masuk ke galeri unggahan. Lisa menggulir layar dengan cepat. Semakin ia melihat, semakin kuat desakan di dadanya. Ada banyak foto perjalanan ke berbagai negara, namun yang membuatnya terpaku adalah foto-foto dari perjalanan terbaru. Restoran mahal. Jalanan kota yang dihiasi lampu-lampu temaram. Sebuah kamar hotel dengan pemandangan Menara Eiffel di kejauhan. Lalu ada satu foto yang membuat Lisa menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Sebuah tangan pria yang sedang menggenggam gelas wine. Tangannya berotot,
dengan jam tangan mewah yang sangat dikenalnya. Jam tangan yang Lisa sendiri hadiahkan untuk ulang tahun suaminya tahun lalu. Ia menutup mulutnya, berusaha menahan suara sesak yang hampir keluar. Pikirannya berantakan, tapi ia tetap menggulir layar, mencari lebih banyak bukti. Semua terasa seperti kepingan puzzle yang berserakan, dan satu persatu mulai tersusun dengan jelas. Setiap unggahan, setiap lokasi, setiap sudut kota yang difoto, semuanya selaras dengan transaksi yang masuk ke notifikasi kartu kreditnya. Lisa mengepalkan tangannya. Ini bukan sekadar dugaan. Ini adalah kenyataan. Lisa menutup ponselnya dengan tangan gemetar. Dadanya naik turun cepat. Matanya panas, tapi tak ada air mata yang jatuh. Yang ada hanyalah detak jantung yang menggila dan napas yang terasa berat. Ia menatap sekitar. Ruang tamu rumahnya terasa begitu asing, begitu sunyi. Seakan-akan semua yang ia anggap nyata selama ini hanya sebuah ilusi yang siap runtuh kapan saja. Pikirannya kacau. Suaminya sedang bertugas. Katanya, pergi demi pekerjaan, demi masa depan mereka, demi keluarga mereka. Tapi kenyataan yang baru saja ia temukan berkata lain. Lisa bangkit dari sofa, berjalan ke dapur dan menuangkan segelas air. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tangannya terlalu gemetar untuk menggenggam gelas dengan benar. Brak! Gelas itu jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Lisa mengerjap, lalu menatap pecahan kaca yang tersebar di lantai. Pemandangan itu seperti mencerminkan perasaannya saat ini. Hancur, berantakan, dan mustahil untuk kembali seperti semula. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan masuk. Dari Adrian. Lisa meraihnya dengan cepat, membuka layar dengan harapan tipis bahwa ia salah, bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Aku sibuk hari ini. Jangan lupa istirahat. Sayang. Aku akan segera pulang. Lisa menatap layar itu lama. Sebuah kebohongan lain. Kalimat manis yang terasa pahit saat ini. Matanya kembali pada ponselnya. Lalu tanpa pikir panjang, ia mengetik sesuatu. Kapan pulang? Pesannya terkirim. 3 titik tanda Adrian sedang mengetik muncul. Namun, ia tak langsung menjawab. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya sebuah pesan singkat muncul di layar. Masih belum pasti. Ada urusan yang harus aku selesaikan dulu. Lisa menarik napas dalam. Ada perasaan aneh di dadanya. Ia menutup pesan itu, lalu kembali membuka unggahan yang tadi ia lihat. Matanya menyapu setiap detail dalam foto itu. Lalu di sudut sebuah cermin besar yang ada di dalam restoran, ia melihatnya. Sebuah refleksi. Refleksi seorang pria yang sedang duduk di meja, tersenyum, dengan seorang wanita di sisinya. Seorang pria yang sangat ia kenal. Adrian. Lisa menatap refleksi Adrian di foto itu dengan tatapan kosong. Ia menggulir layar, memperbesar gambar, mencari celah yang bisa ia jadikan alasan untuk menyangkal. Tapi semakin lama ia menatap, semakin nyata semua ini. Tangannya mengepal di atas meja. Ia mulai mengingat kembali sikap Adrian selama beberapa bulan terakhir. Dulu, suaminya selalu pulang tepat waktu, membawa makanan kecil kesukaannya, atau sekadar mengajaknya berbincang sebelum tidur. Tapi belakangan, kebiasaan itu perlahan menghilang. Adrian mulai sering pulang larut. Kadang beralasan rapat mendadak. Kadang mengaku kelelahan dan langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Ponselnya pun berubah. Dulu, Adrian tidak pernah keberatan meninggalkan ponselnya begitu saja di meja. Tapi sekarang, benda itu seakan jadi bagian dari dirinya. Selalu dalam genggaman, selalu dalam pengawasan. Beberapa kali Lisa mencoba bercanda dan meminta pinjam ponsel itu, tapi Adrian selalu punya alasan. Lagi banyak kerjaan. Atau, nanti saja, aku sedang balas email penting. Dulu Lisa tak berpikir macam-macam. Ia percaya. Karena sejak awal pernikahan, Adrian selalu memberinya rasa aman. Tapi sekarang, semua terasa berbeda. Lisa menarik napas dalam, menegakkan tubuhnya.
Ia tak bisa terus diam. Jika memang ada yang disembunyikan, ia harus tahu. Ia harus menyusun strategi. Pertama, ia harus tetap tenang. Jika ia langsung menuduh tanpa bukti konkret, Adrian pasti akan punya banyak cara untuk menghindar. Kedua, ia harus mencari celah. Mungkin dari laporan keuangan, dari gerak-geriknya di rumah, atau mungkin dari rekan bisnisnya. Ketiga, ia harus mengontrol emosinya. Ini bukan sekadar soal perasaan. Ini soal kepercayaan yang mulai retak. Soal keluarga yang dipertaruhkan. Lisa menggenggam ponselnya erat. Jika Adrian berpikir ia bisa terus menyembunyikan sesuatu darinya, maka ia salah besar. Lisa melangkah masuk ke dalam kantor Adrian dengan percaya diri, meski di dalam dadanya ada badai yang bergemuruh. Ini bukan pertama kalinya ia datang ke sini, tapi kali ini tujuannya berbeda. Ia tidak ingin sekadar berkunjung sebagai istri seorang pengusaha sukses. Ia datang untuk mencari jawaban. Begitu ia melewati lobi, seorang resepsionis menyapanya dengan ramah. "Selamat siang, Bu Lisa. Mau bertemu Pak Adrian?" Lisa tersenyum kecil. "Tidak, Adrian masih di luar negeri, kan?" Resepsionis itu tampak ragu sejenak sebelum mengangguk. "Iya, Bu. Seharusnya masih di luar negeri untuk urusan kerja." Lisa mengangguk, mencatat reaksi itu dalam pikirannya. Lalu ia melangkah menuju lantai atas, tempat para manajer dan staf senior bekerja. Di ruangan kaca besar, ia melihat Pak Herman, salah satu orang kepercayaan Adrian. Pria itu sudah lama bekerja untuk suaminya, dan Lisa yakin ia tahu banyak hal. Lisa mengetuk pintu, dan pria itu langsung berdiri dari kursinya. "Bu Lisa, wah, ini kejutan. Silakan duduk." Lisa tersenyum tipis, mengambil tempat di kursi di seberang meja kayu yang besar. "Saya hanya ingin bertanya sedikit soal pekerjaan Adrian di luar negeri." Pak Herman tampak sedikit terkejut, tapi tetap tenang. "Oh, tentu, Bu. Apa yang ingin Ibu tanyakan?" Lisa menyandarkan tubuhnya, berpura-pura santai. "Adrian bilang dia berangkat ke luar negeri untuk urusan bisnis. Berapa lama seharusnya dia di sana?" Pak Herman berpikir sejenak. "Kalau tidak salah, seharusnya hanya 3 hari, Bu. Tapi mungkin ada perubahan jadwal yang saya tidak tahu." Lisa menahan napas. 3 hari. Pak Herman mengangguk. "Iya, pertemuannya memang tidak terlalu lama. Setelah itu, seharusnya dia sudah kembali atau paling tidak berada di Indonesia." Lisa merasakan tengkuknya menegang. Adrian sudah pergi lebih dari seminggu. Ia tersenyum, menutupi kegelisahannya. "Oh, begitu. Mungkin ada tambahan agenda yang dia belum sempat beritahu saya." Pak Herman mengangguk. "Mungkin begitu, Bu. Tapi saya bisa cek lagi kalau Ibu mau." Lisa mengangkat tangan, menolak dengan lembut. "Tidak perlu. Saya hanya ingin memastikan saja." Ia berdiri, mengucapkan terima kasih, lalu keluar dari ruangan dengan kepala penuh pertanyaan. Jika urusan bisnis Adrian hanya 3 hari, lalu kemana ia selama ini? Lisa menggenggam ponselnya erat. Ada sesuatu yang tidak beres. Lisa berjalan keluar dari kantor Adrian dengan langkah mantap, tapi pikirannya terus berputar. Semakin banyak yang ia ketahui, semakin besar kecurigaannya. Di mobil, ia membuka ponselnya lagi. Jari-jarinya gemetar saat mengetik ulang tagar yang tadi ia lihat di unggahan itu. Hasil pencarian pun muncul. Matanya terpaku pada sebuah unggahan lain, masih dari akun yang sama. Kali ini, foto yang terlihat lebih jelas. Seorang pria berdiri membelakangi kamera, mengenakan kemeja putih dan celana bahan gelap. Di sampingnya, seorang wanita berambut panjang mengenakan gaun merah. Lisa membesarkan gambarnya. Lelaki itu memiliki postur yang sangat mirip dengan Adrian. Cara berdirinya, lengkungan bahunya, bahkan gaya pakaiannya. Darah Lisa berdesir. Ia melihat latar belakang foto itu. Deretan toko-toko mewah,
lampu-lampu kota yang berpendar, dan sebuah restoran yang namanya terasa tidak asing. Lisa membuka kembali notifikasi kartu kreditnya. Restoran itu. Nama itu ada di dalam daftar tagihan yang diterimanya. Satu demi satu, kepingan puzzle mulai tersusun. Lisa menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin membuat kesimpulan gegabah. Tapi semua ini sudah terlalu jelas. Ia menutup ponselnya, memejamkan mata sejenak. Adrian telah berbohong. Tapi ia tidak akan menyerang tanpa persiapan. Ia harus mengatur strategi dengan hati-hati. Lisa membuka kembali media sosial itu. Ia menggulir ke bawah, mencari pola, mencari celah. Sampai akhirnya, ia menemukan sesuatu. Sebuah unggahan lama, beberapa minggu yang lalu. Masih dari akun yang sama. Dan kali ini, ada sebuah komentar di bawahnya. Seseorang menandai nama lain dalam komentar itu. Nama yang asing bagi Lisa. Tapi ia tahu, nama ini akan membawanya ke jawaban yang selama ini ia cari. Lisa menyalin nama akun yang ditandai dalam komentar itu dan segera mengetiknya di kolom pencarian. Hasilnya muncul dalam hitungan detik. Sebuah profil dengan foto seorang wanita. Rambut panjang tergerai, senyum menawan, dan gaya hidup yang tampak mewah. Lisa membuka profil itu. Ia mulai menggulir ke bawah, menelusuri unggahan demi unggahan. Setiap foto yang terpampang menampilkan kemewahan. Hotel-hotel bintang 5, restoran eksklusif, tas-tas bermerek. Jantung Lisa berdegup kencang ketika matanya menangkap sesuatu yang lebih mencurigakan. Sebuah foto yang diambil di dalam kamar hotel. Tidak ada orang di dalamnya, hanya secangkir kopi yang masih mengepul di meja, dengan latar belakang jendela besar menghadap kota. Lisa hampir melewati foto itu begitu saja, sampai ia menyadari sesuatu. Di sudut meja, ada sebuah jam tangan yang tidak asing baginya. Ia memperbesar gambar. Jam tangan itu. Lisa menahan napas. Itu adalah jam tangan Adrian. Modelnya persis sama. Bahkan ada goresan kecil di tepinya. Sesuatu yang dulu pernah dikeluhkan Adrian ketika tidak sengaja membenturkan tangannya ke meja kerja. Lisa merasa tubuhnya melemah. Tangannya mengepal erat. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ia menutup ponsel dengan napas tersengal. Adrian telah mengkhianatinya. Tapi ini bukan saatnya untuk hanyut dalam emosi. Ia harus tetap tenang. Ia membuka kembali ponselnya dan mulai mengambil tangkapan layar dari unggahan-unggahan yang mencurigakan. Ia menyimpan semuanya sebagai bukti. Lalu, ia tersenyum tipis. Jika Adrian berpikir ia bisa bermain di belakangnya tanpa konsekuensi, maka ia salah besar. Lisa sudah tahu langkah selanjutnya yang harus ia ambil. Lisa duduk di ruang kerja rumahnya. Laptop terbuka di hadapannya. Semua tangkapan layar sudah tertata rapi dalam satu folder khusus. Ia menatap layar dengan mata tajam. Perlahan, ia mulai menyusun rencana. Ia membuka akun bank dan kartu kredit mereka yang terhubung. Dari sana, ia melihat aliran dana yang selama ini mungkin tidak diperhatikannya dengan seksama. Transaksi yang dilakukan Adrian sangat jelas menunjukkan kemewahan, pengeluaran besar di butik-butik terkenal, hotel bintang 5, dan restoran mahal. Lisa menarik napas panjang. Ia menghubungi bank dan mulai mengambil langkah-langkah strategis. Dengan nada tenang, ia meminta peninjauan ulang atas semua transaksi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian, dengan alasan pengelolaan keuangan keluarga, ia mengajukan permintaan pembekuan beberapa aset yang berkaitan dengan rekening bersama mereka. Bank mengonfirmasi bahwa permintaannya sedang diproses. Lisa tersenyum dingin. Adrian mungkin tidak akan segera menyadari ini. Tapi ketika saatnya tiba, ia akan terjebak tanpa celah untuk lari. Tidak berhenti di situ, Lisa juga menghubungi pengacara keluarganya. Dalam percakapan yang hati-hati, ia mulai menggali kemungkinan hukum atas tindakan Adrian. Ia tidak ingin gegabah. Ini bukan hanya soal emosi atau pengkhianatan. Ini tentang keadilan,
tentang memberi pelajaran pada suaminya yang telah menghancurkan kepercayaan yang ia bangun selama ini. Lisa menutup laptopnya. Langkah awal sudah ia jalankan. Sekarang, ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menyaksikan semuanya runtuh di hadapan Adrian. Lisa menyesap kopinya perlahan. Matanya tajam menatap layar ponsel. Rencana yang ia susun harus berjalan sempurna. Ia tidak akan membiarkan Adrian lolos begitu saja. Tangannya bergerak lincah mengetik pesan di ponselnya. Ia menghubungi seorang kenalannya di dunia properti, seseorang yang biasa bekerja sama dengan Adrian dalam beberapa proyek. Dengan nada ramah, ia menanyakan perkembangan bisnis suaminya. Ada beberapa masalah, kata pria di ujung telepon. Adrian sempat meminta bantuan untuk pinjaman dana tambahan. Sepertinya ada proyek yang tersendat. Lisa tersenyum tipis. Ini berarti pembekuan aset mulai berdampak. Ia tidak berhenti di situ. Lisa menghubungi salah satu rekan bisnis Adrian yang cukup dekat dengannya. Dengan hati-hati, ia menyampaikan bahwa ia ingin mengadakan pertemuan untuk membahas bisnis keluarga mereka. Aku bisa atur pertemuan dengan Adrian sekalian, biar kita bahas bersama, kata pria itu. Lisa berpura-pura ragu. Aku ingin memastikan sesuatu dulu sebelum membahasnya dengannya, katanya dengan suara tenang. Setelah menutup telepon, ia kembali membuka media sosial. Matanya menyusuri akun yang sudah ia curigai sejak lama. Wanita itu kembali mengunggah sesuatu, foto di sebuah restoran mewah, meja dengan 2 gelas wine, cahaya temaram yang romantis. Lisa memperbesar gambar. Refleksi di kaca jendela besar di belakang meja itu menangkap sosok seorang pria. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat, tapi Lisa tahu persis siapa dia. Adrian. Ia menekan layar ponselnya, menyimpan bukti itu ke dalam galerinya. Lisa menarik napas panjang, lalu mengetik sebuah pesan. Kali ini, ia menghubungi Maya. Kita perlu bicara, tulisnya singkat. Tak butuh waktu lama sebelum ponselnya bergetar. Maya meneleponnya. Ada perkembangan? Tanya Maya cepat. Lisa tersenyum dingin. Sudah saatnya kita menjebaknya. Maya terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara penuh keyakinan. Katakan apa yang harus kulakukan. Lisa menatap jam di dinding. Malam ini, ia akan memastikan Adrian jatuh dalam perangkapnya sendiri. Malam itu, Lisa duduk di ruang kerjanya, menatap ponselnya dengan sorot mata tajam. Ia sudah menyusun rencana. Sekarang, waktunya melangkah. Ia membuka aplikasi perpesanan dan mengetik dengan hati-hati. Pesan itu ditujukan untuk Adrian. Sayang, aku tahu kamu sibuk, tapi bisakah kita makan malam bersama besok? Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting. Beberapa menit berlalu sebelum notifikasi balasan muncul. Maaf, aku ada pertemuan bisnis. Mungkin lain kali. Lisa tersenyum sinis. Ia sudah memperkirakan jawaban ini. Ia lalu menghubungi Maya. Kita harus pastikan besok malam dia benar-benar ada di tempat itu. Aku ingin bukti yang lebih kuat. Maya mengerti maksud Lisa. Aku akan urus seseorang untuk mengikutinya. Kamu fokus pada rencana utama. Lisa mengakhiri panggilan, lalu kembali ke meja kerjanya. Ia membuka laptop dan mengakses akun perbankan bersama miliknya dan Adrian. Sejak beberapa hari lalu, ia sudah mulai membekukan akses Adrian ke beberapa aset mereka. Kini, ia mempersempitnya lagi. Perlahan tapi pasti, Adrian akan merasakan akibatnya. Keesokan harinya, Lisa berangkat ke kantor Adrian lebih awal dari biasanya. Ia memastikan bahwa ia terlihat santai, tidak mencurigakan. Sesampainya di sana, ia menyapa beberapa karyawan yang sudah ia kenal. Oh, Bu Lisa. Salah satu sekretaris menghampirinya. Pak Adrian baru saja mengabari kalau dia akan langsung menuju pertemuan di luar negeri lagi. Lisa mengerutkan kening pura-pura terkejut. Oh ya? Secepat itu? Bukankah baru saja kembali? Sekretaris itu mengangguk. Iya, katanya ini pertemuan mendadak. Sangat penting.
Lisa tersenyum tipis. Terima kasih sudah memberitahu. Ia berpamitan, lalu berjalan keluar dari kantor dengan langkah ringan. Jika Adrian benar-benar pergi malam ini, maka ia tahu persis di mana dia akan berada. Sore harinya, Lisa duduk di kafe dekat kantornya, menunggu kabar dari Maya. Ponselnya bergetar. Maya, orangnya sudah siap. Mereka akan mengikuti Adrian dari kantor hingga ke tempat pertemuan nanti. Lisa mengetik balasan cepat. Lisa, bagus. Pastikan mereka mengambil foto dan video yang jelas. Lisa menutup ponselnya, lalu menatap langit senja di luar jendela. Ia tahu, dalam beberapa jam ke depan, kebenaran akan benar-benar terbuka. Tapi ini belum selesai. Ini baru permulaan. Malam tiba. Lisa duduk di ruang tamunya dengan segelas teh yang hampir dingin. Pikirannya terus bekerja, memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Ponselnya bergetar. Maya. Ia segera mengangkatnya. Lisa, orang-orangku sudah mengikuti Adrian dari kantor. Dia pergi ke hotel, tapi tidak sendiri. Lisa menggenggam gelasnya erat. Siapa? Ada seorang wanita bersamanya. Mereka masuk ke restoran hotel dulu, lalu menuju kamar di lantai atas. Dada Lisa berdebar kencang. Ini bukti yang ia butuhkan. Tapi ia tidak boleh gegabah. Pastikan mereka mengambil cukup bukti. Foto, video, semuanya. Sudah. Aku akan kirim segera. Lisa menutup telepon. Beberapa detik kemudian, serangkaian foto dan video masuk ke ponselnya. Di layar, terlihat Adrian berjalan berdampingan dengan seorang wanita. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi postur tubuhnya, caranya menggandeng wanita itu, Lisa mengenali semua gerak-gerik itu. Lalu foto berikutnya. Mereka duduk berdua, makan malam dengan anggur di meja. Lalu ada foto Adrian berdiri, merangkul wanita itu dari belakang. Tangan Lisa bergetar saat menggulir layar. Ini cukup. Ia menarik napas panjang, lalu mulai mengetik pesan untuk Adrian. Sayang, aku ada kejutan untukmu. Aku ingin makan malam spesial besok. Jangan lupa pulang tepat waktu. Ya. Dikirim. Beberapa menit kemudian, Adrian membalas. Aku akan coba. Besok ada urusan, tapi mungkin bisa menyempatkan sebentar. Lisa tersenyum dingin. Bagus. Gumamnya pelan. Ia menutup ponselnya, lalu beranjak dari sofa. Ada satu langkah terakhir sebelum perangkap ini menutup dengan sempurna. Besok, segalanya akan berubah. Adrian meraih dompetnya dengan santai saat pelayan datang dengan tagihan. Ia dan wanita di depannya baru saja selesai makan malam di restoran hotel yang elegan. Ia mengeluarkan kartu kreditnya, menyelipkannya di nampan kecil yang dibawa pelayan. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali, wajahnya sedikit tegang. Maaf, Pak, kartu Anda ditolak. Alis Adrian mengernyit. Itu tidak mungkin. Coba lagi. Pelayan itu mengangguk sopan dan kembali ke kasir. Wanita di hadapannya menyesap anggurnya dengan tenang, tidak menyadari kegelisahan yang mulai tumbuh di dada Adrian. Ponselnya bergetar. Notifikasi dari bank. Transaksi ditolak. Silakan hubungi layanan pelanggan Anda. Apa ini? Pelayan kembali, kali ini dengan ekspresi lebih ragu. Maaf, Pak. Kartu ini tetap tidak bisa digunakan. Adrian mengeluarkan kartu lain. Gunakan yang ini. Pelayan itu mengambilnya dan pergi lagi. Tapi beberapa saat kemudian, ia kembali dengan wajah yang sama. Maaf, Pak. Kartu ini juga ditolak. Adrian mulai merasa panas. Ia mencoba kartu lainnya. Sama saja. Ponselnya kembali bergetar. Satu persatu notifikasi transaksi yang gagal masuk ke layarnya. Semua kartu kreditnya mendadak tidak bisa digunakan. Wanita di depannya mulai memperhatikan. Ada masalah. Adrian menarik napas dalam. Bukan masalah besar.
Mungkin ada kesalahan sistem. Ia membuka aplikasi mobile banking. Saldo rekening pribadinya juga menurun drastis. Beberapa rekening bahkan menunjukkan saldo nol. Darahnya berdesir. Apa yang sedang terjadi? Ia mencoba menghubungi manajer keuangannya, tapi telepon tidak diangkat. Wanita di depannya menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kalau ada masalah, aku bisa. Adrian mengangkat tangannya. Tidak perlu. Aku akan bereskan ini. Ia mengambil ponselnya, mengirim pesan ke salah satu rekan bisnisnya. Butuh bantuan. Bisa transfer sejumlah dana segera. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Adrian mengepalkan rahangnya. Ini tidak masuk akal. Pelayan tetap berdiri di samping meja mereka, menunggu pembayaran. Adrian menghela napas, lalu berdiri. Saya akan ke ATM sebentar. Ia berjalan keluar restoran, pikirannya terus berputar. Sebuah pikiran mulai muncul di benaknya. Sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan. Lisa. Ada kemungkinan bahwa ini semua bukan kebetulan. Jika ini memang ulah Lisa, maka istrinya sudah lebih pintar dari yang ia duga. Dan itu berarti segalanya baru saja dimulai. Adrian berjalan cepat menuju lobi hotel. Ia butuh ATM, dan ia butuh jawaban. Pikirannya masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Semua kartu kreditnya tidak bisa digunakan. Rekeningnya mengering dalam sekejap, dan sekarang ia merasa seperti seseorang yang dijebak dalam perangkap yang tak kasat mata. Langkahnya semakin cepat, hampir berlari menuju ATM terdekat. Ia memasukkan kartunya, menekan kode PIN, dan menunggu. Maaf, transaksi tidak dapat diproses. Layar ATM menampilkan pesan yang membuatnya menggertakkan gigi. Ia mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Dada Adrian berdegup keras. Ia mencoba kartu lain. Tidak berhasil. Ia merogoh ponselnya, membuka aplikasi mobile banking lagi. Kali ini ia mencoba mentransfer dana ke rekening lain, apapun yang tersisa. Transaksi diblokir. Silakan hubungi pihak bank. Adrian merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kepanikan. Ini bukan sekadar kesalahan sistem. Seseorang telah menarik semua aksesnya. Lisa. Ia langsung menelepon istrinya, tapi panggilannya tidak dijawab. Matanya menyapu sekeliling lobi hotel. Kepalanya mulai dipenuhi rencana darurat. Ia perlu uang. Ia perlu akses. Ia menghubungi salah satu rekan bisnisnya lagi. Kali ini, panggilannya diangkat. Bro, aku butuh bantuan. Ada masalah dengan rekeningku. Bisa transfer dana ke aku sekarang? Suara di ujung sana terdengar ragu. Masalah apa? Semua asetmu aman, kan? Adrian mengeratkan rahangnya. Sepertinya ada yang membekukan rekeningku. Aku butuh dana sementara. Hening sejenak. Lalu suara itu berkata, aku harus cek dulu. Aku dengar ada yang aneh dengan perusahaanmu akhir-akhir ini. Dada Adrian terasa sesak. Maksudmu apa? Ada pembekuan saham. Beberapa proyek ditunda. Aku juga dengar. Lisa yang ambil alih sebagian besar aset. Adrian terdiam. Jadi ini bukan sekadar penahanan dana. Ini lebih besar. Lisa sudah bergerak lebih jauh dari yang ia kira. Ponselnya bergetar dengan pesan masuk. Dari bank. Kami informasikan bahwa akun Anda saat ini sedang dalam investigasi terkait pelaporan oleh pihak yang berwenang. Kepalanya berputar. Lisa telah menyerangnya dari segala sisi. Dan ia tidak punya rencana cadangan. Wanita yang menunggunya di restoran pasti sudah mulai curiga. Tapi saat ini, ia punya masalah yang jauh lebih besar. Ia perlu pulang. Ia perlu menghadapi Lisa. Tapi satu hal yang pasti, ini belum berakhir. Adrian mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tangannya mencengkeram setir erat. Pikirannya berputar mencari cara untuk keluar dari kekacauan ini. Lisa telah mengambil kendali penuh atas keuangan dan asetnya,
Dan ia bahkan tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia tidak tahu bagaimana Lisa melakukannya, tapi yang jelas istrinya telah menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Setibanya di rumah, Adrian menghambur masuk. Lampu-lampu di ruang tamu menyala temaram, dan suara televisi terdengar dari ruang keluarga. Lisa duduk di sofa, kakinya bersilang, tenang, seolah sudah menunggunya sejak tadi. Adrian menatapnya tajam. Apa yang kau lakukan? Lisa menekan tombol remote, mematikan televisi. Ia menatap suaminya dengan ekspresi datar. Maksudmu apa? Adrian menghempaskan jaketnya ke meja. Jangan pura-pura tidak tahu. Rekeningku, kartu kreditku, semua dibekukan. Aku tidak bisa mengakses uangku. Lisa hanya mengangguk kecil. Oh, itu ya. Darah Adrian mendidih. Jangan bermain-main denganku, Lisa. Lisa tersenyum tipis. Aku tidak bermain-main, Adrian. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Kau pikir selama ini aku tidak tahu apa yang kau lakukan di belakangku? Adrian terdiam sejenak. Jantungnya berdegup kencang. Lisa bangkit dari sofa, berjalan perlahan ke arahnya. Aku tahu segalanya, Adrian. Aku tahu tentang perjalananmu. Aku tahu tentang semua transaksi di luar negeri. Aku tahu tentang restoran, butik, dan hotel-hotel itu. Aku tahu dengan siapa kau menghabiskan waktumu di sana. Adrian mencoba mempertahankan ekspresinya, tapi Lisa bisa melihat dengan jelas ketakutan di matanya. Lisa mendekat, suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Kau pikir aku akan diam saja? Kau pikir aku tidak akan melawan? Adrian menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah sebelum pertempuran dimulai. Lisa menepuk bahu suaminya pelan, lalu berbisik, permainan baru saja dimulai. Adrian merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tidak hanya kehilangan uang dan asetnya. Ia kehilangan kendali. Adrian duduk di ruang kerja rumahnya dengan kepala tertunduk. Tangannya mengepal di atas meja. Ini bukan sekadar masalah keuangan. Lisa telah menyusun jebakan dengan begitu rapi, membuatnya jatuh tanpa peringatan. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi manajer keuangannya. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya terputus. Ia mencoba lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Dengan frustasi, ia melemparkan ponselnya ke meja. Tidak ada yang bisa dihubungi. Tidak ada yang bisa membantunya keluar dari kekacauan ini. Suara ketukan pintu membuatnya menoleh cepat. Lisa berdiri di ambang pintu dengan ekspresi penuh kemenangan. Ada masalah, Adrian? Tanyanya dengan nada datar. Adrian menatapnya tajam. Kau tahu betul ada masalah, Lisa. Apa yang kau lakukan? Apa kau ingin menghancurkanku? Lisa tersenyum kecil. Hancur? Aku hanya memastikan kau mendapatkan apa yang pantas kau terima. Adrian berdiri dengan cepat, menghampiri istrinya dengan wajah penuh kemarahan. Kau tidak bisa melakukan ini. Kau tidak berhak membekukan semua asetku. Lisa tetap tenang. Oh, tapi aku bisa. Dan aku sudah melakukannya. Adrian menghela napas berat, mencoba menenangkan diri. Dengar, kita bisa bicara baik-baik. Aku tahu kau marah, tapi jangan biarkan emosi menguasaimu. Lisa menatapnya lama sebelum akhirnya tertawa pelan. Emosi? Kau pikir ini hanya soal emosi? Ini soal balasan. Adrian, kau menghancurkan kepercayaan. Dan sekarang kau harus menerima akibatnya. Adrian mengusap wajahnya dengan kasar. Kita bisa menyelesaikan ini tanpa harus saling menghancurkan. Lisa. Lisa mendekat. Matanya tajam menatap suaminya. Oh, kau salah. Aku tidak hancur. Adrian. Aku justru sedang membangun sesuatu yang baru. Tanpamu. Adrian merasakan sesuatu yang dingin menjalar ke punggungnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lisa berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu tanpa berkata apa-apa lagi. Adrian berdiri di tempatnya. Napasnya berat. Ia baru saja kehilangan kendali atas hidupnya. Dan kali ini, ia tidak yakin bisa mengambilnya kembali. Adrian terduduk di sofa. Pikirannya kosong. Semua pintu yang biasa ia lalui kini tertutup rapat. Rekening-rekening yang selama ini memberinya kebebasan hidup kini tak lagi bisa diakses. Bahkan, teman-teman bisnisnya mulai menjauh. Ia meraih ponsel dan mencoba menghubungi beberapa rekan. Tak satu pun yang menjawab. Beberapa pesan yang ia kirim hanya dibaca tanpa balasan. Adrian menghembuskan napas berat. Ia tahu dunia bisnis itu kejam, tapi tak pernah menyangka secepat ini ia akan menjadi orang yang tak lagi diperhitungkan. Pintu apartemennya diketuk. Dengan cepat ia bangkit dan membukanya. Wajah wanita yang selama ini menemaninya dalam setiap perjalanan luar negeri muncul di hadapannya. Apa yang terjadi, Adrian? Suaranya terdengar panik. Kartu kreditmu ditolak di mana-mana. Aku bahkan harus membayar sendiri tagihan hotel tadi. Adrian mengusap wajahnya. Ada masalah. Aku sedang mengatasinya. Wanita itu menatapnya dengan curiga. Kau yakin? Aku tidak mau terjebak dalam masalah keuanganmu. Adrian menahan emosi. Aku akan menyelesaikannya. Wanita itu menghela napas. Aku harap begitu. Karena kalau tidak, aku harus mulai mempertimbangkan pilihan lain. Adrian menatapnya tajam. Apa maksudmu? Wanita itu tersenyum kecil. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Kau tahu maksudku, Adrian. Aku tidak akan tinggal bersama pria yang jatuh miskin. Adrian merasakan dadanya sesak. Semua mulai runtuh. Lebih cepat dari yang ia kira. Ketika pintu tertutup dan ia kembali sendirian, kenyataan mulai menghantam lebih keras. Lisa telah mengambil segalanya darinya. Dan sekarang bahkan wanita yang ia pikir bisa bersamanya mulai menunjukkan tanda-tanda ingin pergi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Adrian duduk di ruang kerja rumahnya dengan kepala tertunduk. Tangannya mengepal di atas meja. Ini bukan sekadar masalah keuangan. Lisa telah menyusun jebakan dengan begitu rapi, membuatnya jatuh tanpa peringatan. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi manajer keuangannya. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya terputus. Ia mencoba lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Dengan frustasi, ia melemparkan ponselnya ke meja. Tidak ada yang bisa dihubungi. Tidak ada yang bisa membantunya keluar dari kekacauan ini. Suara ketukan pintu membuatnya menoleh cepat. Lisa berdiri di ambang pintu dengan ekspresi penuh kemenangan. Ada masalah, Adrian? Tanyanya dengan nada datar. Adrian menatapnya tajam. Kau tahu betul ada masalah, Lisa. Apa yang kau lakukan? Apa kau ingin menghancurkanku? Lisa tersenyum kecil. Hancur? Aku hanya memastikan kau mendapatkan apa yang pantas kau terima. Adrian berdiri dengan cepat, menghampiri istrinya dengan wajah penuh kemarahan. Kau tidak bisa melakukan ini. Kau tidak berhak membekukan semua asetku. Lisa tetap tenang. Oh, tapi aku bisa. Dan aku sudah melakukannya. Bukankah kau bisa sukses seperti sekarang ini semua atas bantuanku? Adrian menghela napas berat, mencoba menenangkan diri. Dengar, kita bisa bicara baik-baik. Aku tahu kau marah, tapi jangan biarkan emosi menguasaimu. Lisa menatapnya lama sebelum akhirnya tertawa pelan. Emosi? Kau pikir ini hanya soal emosi? Ini soal balasan. Adrian, kau menghancurkan kepercayaan, dan sekarang kau harus menerima akibatnya. Adrian mengusap wajahnya dengan kasar. Kita bisa menyelesaikan ini tanpa harus saling menghancurkan. Lisa. Lisa mendekat. Matanya tajam menatap suaminya. Oh, kau salah.
Aku tidak hancur. Tapi kau, Adrian. Aku justru sedang membangun sesuatu yang baru. Tanpamu. Sekarang pergi dari rumah ini. Aku dan anak-anak berhak memiliki hidup tanpa seorang pemimpin keluarga pengkhianat sepertimu. Adrian merasakan sesuatu yang dingin menjalar ke punggungnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Adrian berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu tanpa berkata apa-apa lagi. Napasnya berat. Ia baru saja kehilangan kendali atas hidupnya. Dan kali ini, ia tidak yakin bisa mengambilnya kembali. Adrian pergi ke apartemen miliknya satu-satunya yang terdaftar atas namanya. Ia terduduk di sofa, pikirannya kosong. Semua pintu yang biasa ia lalui kini tertutup rapat. Rekening-rekening yang selama ini memberinya kebebasan hidup kini tak lagi bisa diakses. Bahkan, teman-teman bisnisnya mulai menjauh. Ia meraih ponsel dan mencoba menghubungi beberapa rekan. Tak satu pun yang menjawab. Beberapa pesan yang ia kirim hanya dibaca tanpa balasan. Adrian menghembuskan napas berat. Ia tahu dunia bisnis itu kejam, tapi tak pernah menyangka secepat ini ia akan menjadi orang yang tak lagi diperhitungkan. Pintu apartemennya diketuk. Dengan cepat ia bangkit dan membukanya. Wajah wanita yang selama ini menemaninya dalam setiap perjalanan luar negeri muncul di hadapannya. Apa yang terjadi? Adrian? Suaranya terdengar panik. Kartu kreditmu ditolak di mana-mana. Aku bahkan harus membayar sendiri tagihan hotel tadi. Adrian mengusap wajahnya. Ada masalah. Aku sedang mengatasinya. Wanita itu menatapnya dengan curiga. Kau yakin? Aku tidak mau terjebak dalam masalah keuanganmu. Adrian menahan emosi. Aku akan menyelesaikannya. Wanita itu menghela napas. Aku harap begitu. Karena kalau tidak, aku harus mulai mempertimbangkan pilihan lain. Adrian menatapnya tajam. Apa maksudmu? Wanita itu tersenyum kecil. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Kau tahu maksudku, Adrian. Aku tidak akan tinggal bersama pria yang jatuh miskin. Adrian merasakan dadanya sesak. Semua mulai runtuh, lebih cepat dari yang ia kira. Ketika pintu tertutup dan ia kembali sendirian, kenyataan mulai menghantam lebih keras. Lisa telah mengambil segalanya darinya, dan sekarang bahkan wanita yang ia pikir bisa bersamanya mulai menunjukkan tanda-tanda ingin pergi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Adrian terbangun oleh ketukan keras di pintu apartemennya. Kepalanya berat. Pikirannya masih kacau akibat kekacauan yang terjadi dalam hidupnya. Dengan enggan, ia berjalan ke pintu dan membukanya. Seorang pria berbadan besar berdiri di ambang pintu, wajahnya tanpa ekspresi. Tuan Adrian, Anda punya waktu 1 jam untuk mengosongkan apartemen ini. Pembayaran sewa Anda sudah tertunggak. Kami tidak menerima penundaan lagi. Jantung Adrian mencelos. Tunggu. Ini pasti ada kesalahpahaman. Saya bisa menyelesaikan ini. Pria itu tetap berdiri tegap. Kami sudah memberi Anda cukup waktu. Jika dalam 1 jam Anda masih di sini, kami akan mengambil tindakan hukum. Adrian ingin membantah, tapi ia tahu tak ada gunanya. Ia baru ingat apartemen ini masih dalam cicilan. Tanpa rekening yang bisa diakses, tanpa kartu kredit yang berfungsi, dan tanpa siapapun yang bisa diandalkan, ia benar-benar kehabisan pilihan. 1 jam kemudian, ia berjalan keluar dengan koper kecil di tangannya. Satu-satunya barang yang tersisa dari kehidupan mewahnya. Saat ia melangkah ke jalanan, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Hujan mulai turun ketika Adrian berjalan tanpa tujuan. Bajunya mulai basah, tapi ia tak peduli. Sampai beberapa bulan lalu, ia bisa menginap di hotel terbaik, makan di restoran mewah, dan membeli apapun yang ia inginkan tanpa berpikir 2 kali. Sekarang, ia bahkan tak tahu di mana ia akan tidur malam ini. Langkahnya membawanya ke sebuah taman kota.
Bangku kayu di sudut taman tampak kosong. Tanpa pikir panjang, ia duduk di sana. Dingin mulai meresap ke dalam tubuhnya. Tak kusangka kau akan berakhir seperti ini. Adrian mendongak. Seorang pria tua berdiri di depannya. Wajahnya penuh kerutan. Rambutnya sudah memutih. Tapi sorot matanya tajam. Apa urusanmu? Gumam Adrian, tak ingin diganggu. Pria tua itu tertawa kecil. Aku pernah sepertimu dulu. Merasa tak terkalahkan. Berpikir dunia ini akan selalu berpihak padaku. Tapi lihat aku sekarang. Adrian menatapnya dengan saksama. Pria tua itu mengenakan pakaian lusuh. Jelas sudah lama hidup di jalanan. Apa yang terjadi padamu? Tanya Adrian tanpa sadar. Pria itu duduk di sebelahnya. Sama seperti yang terjadi padamu. Keserakahan. Aku mengira uang akan selalu ada. Bahwa kekuasaan bisa bertahan selamanya. Tapi dunia ini tidak bekerja seperti itu. Adrian terdiam. Siapa namamu? Tanya pria tua itu. Adrian. Aku Sarman, jawab pria itu, tersenyum tipis. Dan di sanalah, di tengah hujan yang makin deras, Adrian mulai mendengarkan kisah yang akan mengubah hidupnya. Pak Sarman menceritakan kisahnya. Dahulu ia seorang pebisnis sukses, hampir sama seperti Adrian. Tapi ia terlalu serakah. Ia mengkhianati orang-orang yang mencintainya, mengejar kekayaan tanpa batas, hingga akhirnya kehilangan segalanya. Aku pikir aku lebih pintar dari semuanya. Tapi pada akhirnya, aku hanya pria bodoh yang ditinggalkan oleh istrinya, dijauhi anak-anaknya, dan dilupakan oleh dunia. Adrian mendengar setiap kata dengan perasaan campur aduk. Ia melihat bayangan dirinya sendiri dalam kisah Pak Sarman. Lalu bagaimana kau bisa bertahan? Tanya Adrian akhirnya. Pak Sarman tersenyum. Aku belajar menerima. Aku berhenti melihat ke belakang dan mulai bekerja dengan kedua tanganku. Hidup di jalanan mengajariku arti kerja keras yang sesungguhnya. Aku mungkin tak punya banyak, tapi aku masih hidup. Kata-kata itu menusuk hati Adrian. Ia tak pernah benar-benar bekerja keras seumur hidupnya. Semua yang ia punya dulu adalah hasil manipulasi, tipu daya, dan memanfaatkan orang lain. Malam itu, untuk pertama kalinya, Adrian tidur di jalanan. Dan ketika pagi datang, ia tahu harus melakukan sesuatu. Hari-hari berikutnya, Adrian mulai bekerja kasar di pasar tradisional. Ia memanggul karung beras, membersihkan lapak-lapak, dan melakukan pekerjaan apa saja yang bisa memberinya uang. Setiap malam, ia kembali ke bangku taman dan berbicara dengan Pak Sarman. Pria tua itu menjadi satu-satunya temannya, memberinya nasihat dan dorongan saat ia hampir menyerah. Pelan-pelan, Adrian mulai memahami arti kehidupan yang sesungguhnya. Ia belajar menghargai hal-hal kecil, sesuatu yang dulu tak pernah ia pikirkan. Hingga suatu hari, ketika ia sedang menyusun peti-peti buah di pasar, seseorang berdiri di depannya. Lisa. Ia tak tahu bagaimana harus bereaksi. Tapi sebelum ia bisa mengatakan apapun, Lisa berbicara lebih dulu. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah melakukan ini untuk menghancurkanmu. Kau yang telah menghancurkan dirimu sendiri. Aku hanya ingin kau belajar. Adrian menatapnya dalam diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar mengerti apa yang Lisa maksud. Tanpa kata, ia mengangguk. Lisa tersenyum tipis, lalu pergi. Hari-hari terus berjalan. Adrian masih bekerja di pasar, masih tidur di tempat seadanya, tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana cara kembali ke kehidupan lamanya. Ia tidak lagi merasa dunia tidak adil padanya. Ia menerima semuanya sebagai akibat dari perbuatannya sendiri. Suatu pagi, saat ia duduk di pinggir jalan setelah selesai bekerja, Pak Sarman menatapnya dengan bangga. Kau sudah berubah, nak, katanya. Adrian menghela napas. Aku hanya mulai mengerti. Pak Sarman tersenyum. Itu yang paling penting. Di saat itu, Adrian menyadari satu hal.
Hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita menjalaninya dengan benar. Ia pernah memiliki segalanya, tapi kehilangan semuanya karena keserakahannya sendiri. Sekarang, ia punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik.